diangkat dari kisah nyata pada tahun 2008 yang menceritakan tentang jurnalis perang asal Amerika dan juru kameranya beserta beberapa warga lokal yang terjebak dan tertangkap di wilayah musuh saat perang Rusia dan Georgia berlangsung. Perperangan antara kedua negara tersebut banyak sekali memakan korban jiwa dan kehancuran di mana-mana, hingga tercium adanya aroma pelanggaran HAM di sana. Inilah yang membuat seorang jurnalis perang nekat untuk tetap meliput semua peristiwa yang terjadi saat konflik berdarah antara Rusia dan Georgia terjadi. Bahkan jurnalis ini juga bertekad untuk tidak hanya bertahan hidup saja, namun berusaha terus mengabarkan kepada dunia apa yang sedang terjadi di medan tempur selama 5 hari walau situasinya sangat berbahaya. Bersama saya Chandra, inilah alur cerita film perang yang berjudul 5 Days of War yang dirilis pada tahun 2011. Film ini juga didedikasikan untuk mengenang kurang lebih 500 jurnalis perang yang terbunuh dalam satu dekade terakhir. Nah, sebelum lanjut, kita intro dulu. Film dibuka berlatar belakang di Irak pada tahun 2007. Di sana kita berkenalan dengan jurnalis perang asal Amerika bernama Thomas dan Miriam. Sementara juru kameranya diketahui bernama Sebastian. Bersama dengan seorang supir, mereka bertiga akan pergi ke satu tempat untuk meliput berita. Namun naas di tengah perjalanan, kendaraan mereka diserang oleh kelompok bersenjata setempat. Tembakan yang membabi buta dari segala sisi arah membuat supir mereka tewas di tempat dengan beberapa luka tembakan yang tepat mengenai tubuhnya. Miriam yang berusaha berlindung pun terkena tembakan di tubuhnya. Begitu juga dengan Thomas. Terkepung dari berbagai sisi dan tak dapat melawan, tiba-tiba pasukan koalisi dari Georgia datang ke sana untuk menyelamatkan mereka. Diketahui mereka diselamatkan oleh Kapten Rezov, seorang perwira muda Georgia yang memimpin pasukan koalisi Georgia. Dalam peristiwa tersebut, Sebastian dan Thomas berhasil selamat. Namun sayang, Miriam rekan mereka ternyata tewas setelah terkena tembakan tadi. Scene kemudian berlanjut pada 1 tahun kemudian bertempat di Los Angeles. Berada di kantornya, Thomas menonton berita di laptopnya tentang kekerasan di zona konflik yang semakin lama semakin meningkat. Menurut Presiden Georgia, hal ini menunjukkan ancaman yang jelas terhadap kedamaian di wilayah Georgia. Sebagai Presiden Georgia, ia memohon dengan sangat agar para separatis Federasi Rusia dan masyarakat Georgia untuk kembali ke meja perundingan. Diketahui Presiden Georgia sedang berjuang untuk menggerakkan negaranya mendekat ke barat. Mantan Republik Soviet ini telah mengirim pasukan untuk membantu misi NATO di Irak dan Afghanistan dan sangat menginginkan keanggotaan penuh di NATO dan di Uni Eropa. Aspirasi Georgia untuk bergabung dengan Barat adalah konflik langsung dengan keinginan Rusia untuk mendapatkan kembali pengaruh dalam teritorial yang hilang dalam perpecahan Uni Soviet. Setelah menonton berita, Thomas lalu menghubungi rekannya sesama jurnalis bernama Dutchman yang kini sedang berada di Georgia. Kemudian ia lalu memutuskan untuk segera terbang ke Tbilisi, Georgia pada 6 Agustus 2008. Tak sendirian, ia masih ditemani Sebastian, juru kameranya, untuk pergi ke sana menemui rekan-rekannya sesama jurnalis. Scene kemudian berlanjut ke Istana Presiden. Di sana Presiden diberitahu anggota kabinetnya jika separatis melepaskan tembakan dari arah Rusia. Pesawat tempur Rusia dan tank-tank mereka sudah bergerak maju ke zona konflik. Selain itu juga armada laut Rusia di Laut Hitam sudah mulai bergerak. Namun mendengar laporan itu, Presiden tak percaya jika perang akan terjadi. Ia kemudian diberitahu lagi jika orang-orang Osetian menolak dalam upaya diplomasi. Ditambah lagi pasukan Georgia saat ini berada di tingkat terendah dari kesiapsiagaan untuk berperang.
Presiden lalu meminta kabinetnya untuk menarik kembali semua pasukannya di perbatasan, dan ia mengatakan tidak ingin memberikan tanggapan tentang provokasi ini. Pada malam harinya, Sebastian dan Thomas pun bertemu dengan rekan-rekan jurnalis lainnya di Tbilisi, ibu kota Georgia. Di sana ada Zoe, jurnalis perang dari Amerika, Stilton, jurnalis perang asal Inggris, dan tentunya ada Dasman, si pria Belanda. Sambil minum-minum, mereka di sana bercerita tentang pengalaman mereka meliput berita di berbagai tempat medan perang, seperti di Bosnia, Rwanda, Irak, Afghanistan, dan tempat-tempat lainnya. Di tengah obrolan mereka, Thomas mengatakan ia dan Sebastian akan meliput berita di perbatasan Skin Valley atau Setia Selatan. Untuk mengantar keduanya ke sana, Thomas akan menghubungi Kapten Rezo yang pernah membantunya saat peristiwa di Irak. Mendengar hal tersebut, rekan-rekannya pun terkejut. Stilton lalu memberitahu jika tempat tersebut kapital separatis atau tempat yang sangat berbahaya. Keesokan paginya, Thomas dan Sebastian pun berangkat ke tempat tujuan mereka yang nantinya akan bertemu dengan Kapten Rezo. Setelah jauh menempuh perjalanan, Sebastian meminta Thomas untuk menepikan mobilnya karena ia tak enak badan alias mabuk perjalanan. Berdiri di ujung tebing, keduanya mendengar suara tembakan meriam tank yang terjadi dari kejauhan. Kembali lagi ke istana pada malam hari. Di sana Presiden terima laporan jika serangan di perbatasan semakin meningkat. Perkampungan dan pos perdamaian ditembaki oleh para kelompok separatis. Karena serangan tersebut, korban pun berjatuhan. Ada yang terluka hingga ada yang meninggal. Berdasarkan konfirmasi visual, kini tank-tank Rusia berkumpul untuk sebuah invasi. Menanggapi laporan tersebut, Presiden tidak ingin mengambil risiko dengan cara melawan. Ia akan selalu menjaga status damai selama pemerintahannya bisa. Ia memutuskan akan berpidato di hadapan pers lokal di dunia pada malam ini. Di saat yang bersamaan, Thomas dan Sebastian beristirahat sejenak di desa Variani, tepatnya di sebuah restoran yang saat ini sedang berlangsung acara pernikahan warga lokal. Sebastian yang tak ingin kehilangan momen budaya setempat, ia lalu mengambil kameranya untuk merekam acara pernikahan tersebut. Sementara itu, Thomas pandangannya tertuju ke seorang wanita bernama Tatia. Diketahui pengantin perempuan tersebut bernama Sophia, adik kandung Tatia. Para tamu undangan yang hadir sangat terhibur melihat pertunjukan di acara pernikahan tersebut, termasuk ayah Tatia yang bernama Anton. Di saat itu juga diberitakan di TV tentang pidato Presiden Georgia yang mengatakan dalam beberapa jam para pemimpin tentara penjaga kedamaian telah kehilangan kendali dalam melawan para separatis. Namun sebagai presiden, ia tetap memegang teguh untuk menjaga status damai unilateral. Saat ini bantuan para pemimpin-pemimpin negara barat sangat diperlukan segera untuk mencegah bertambahnya korban jiwa serta untuk memulihkan kembali proses damai. Setelah menonton berita, Thomas dan Sebastian lalu keluar untuk menyiapkan peralatan peliputan. Tak lama kemudian terdengar suara jet tempur Sukhoi yang sedang melintas di atas mereka, dan terjadilah boom. Akibat serangan tersebut, beberapa orang mengalami luka berat dan banyak juga yang tewas di tempat. Diketahui pengantin pria juga tewas di tempat kejadian karena serangan bom tersebut. Thomas dibantu Tatia mencoba menyelamatkan dua orang yang mengalami luka berat untuk dibawakan ke rumah sakit terdekat yang ada di kota Gori. Keesokan paginya, Thomas memberitakan tentang serangan yang terjadi tadi malam. Tak hanya Thomas, Zoe pun ada di sana untuk mengambil gambar dengan kameranya. Begitu juga dengan Stilton yang memberitakan kekejaman Rusia atas serangan tragis ke warga Georgia tadi malam. Kemudian Thomas lalu menghubungi Karin, produser pusat berita independen di New York. Ia meminta Karin untuk memberitakan apa yang terjadi. Tapi Karin menolaknya karena saat ini semua stasiun televisi fokus menyiarkan kegiatan upacara pembukaan Olimpiade 2008 dan semua orang mengambil garis Kremlin.
Dalam konferensi persnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menjelaskan pihak Georgia lah yang terlebih dahulu melakukan agresi militer. Pihak Rusia hanya melindungi warga mereka yang tinggal di perbatasan Osetia Selatan. Jadi serangan yang terjadi hanya bentuk serangan balasan saja ke Georgia. Pada malam hari mereka semua berkumpul di salah satu tempat yang ada di kota Gori. Dasman, Stilton, dan Zoe berada di meja terpisah. Tatia bercerita ke Thomas jika saat ini ia putus kontak dengan ayah dan adik kandungnya Sophia dan berharap Thomas mau akan membantunya mencari ayah dan adiknya. Sedangkan Sebastian sejak tadi ia sibuk menghubungi Kapten Rezo agar bisa membantu perjalanan mereka esok hari. Dan hasilnya Kapten Rezo hanya bisa mengantar mereka 1 mil dari Variani karena ia dan pasukannya harus patroli ke tempat lain. Di saat yang bersamaan, Presiden Georgia melalui pemberitaan di TV mengatakan jika saat ini negara Georgia sedang menghadapi serangan besar-besaran dari tentara Rusia. Saat ini juga tentara Rusia mengendalikan wilayah Skin Valley. Presiden sudah meminta bantuan teman-teman di barat dan tidak akan membiarkan agresi militer ini berlanjut. Dia juga sudah memerintahkan Angkatan Darat Georgia untuk menjaga semua kendaraan militer saat memasuki wilayah Georgia untuk menekan semua serangan dari Rusia. Di istana, Presiden diberitahu lagi jika Amerika sudah membuat keputusan tidak akan ikut campur tangan. Sepertinya Amerika sadar betul jika Rusia bukanlah negara sembarangan yang bisa digertak. Dan hal serupa ini pun pernah terjadi ke negara Ukraina saat ini yang sedang diinvasi Rusia. Amerika dan negara-negara NATO-nya masih ketar-ketir dengan Rusia. Mungkin. Keesokan harinya, Thomas, Sebastian, dan Tatia bertemu dengan Kapten Rezo. Sesuai dengan janji, Kapten Rezo akan membantu mengantarkan ketiganya ke desa Variani, desanya Tatia. Selanjutnya mereka akan pergi tanpa kawalan Kapten Rezo. Di dalam perjalanan, Thomas diberitahu Kapten Rezo jika intelijen mereka menemukan fakta bahwa yang menyerang Georgia bukanlah hanya orang Rusia, melainkan wamil, sukarelawan, dan tentara bayaran untuk membantu Rusia membersihkan perkampungan. Kapten Rezo juga memperingatkan Thomas untuk tidak mengambil gambar orang dengan ban lengan berwarna putih dan bertopeng hitam karena mereka adalah musuh dan lebih baik lari menjauh. Setibanya 1 mil di desa Variani, mereka pun berpisah. Singkat cerita, Tatia pun berhasil bertemu dengan ayah dan adiknya di sebuah penginapan. Pertemuan yang mengharukan itu pun diabadikan oleh Sebastian dengan kameranya. Tak berselang lama mereka pun mendengar suara jet-jet tempur melintas di atas mereka. Sebastian yang masih memegang kameranya segera merekam apa yang sedang terjadi. Terlihat dengan jelas jet tempur Rusia ini melepaskan bom-bomnya ke perkampungan. Tak ingin menjadi korban, mereka semuanya pun segera mengamankan diri berlindung di ruang bawah tanah hingga pagi hari. Thomas yang baru bangun tidur, ia pun keluar lalu memetik dan memakan apel yang ada di luar. Belum lama menikmati apelnya, ia mendengar ada pergerakan suara tank. Ternyata dari kejauhan terlihat pasukan tentara bayaran Rusia dengan kekuatan penuh datang ke desa. Merasa tempatnya tak aman lagi, Thomas lalu memberitahu Sebastian dan yang lainnya untuk segera pergi mencari tempat yang aman untuk berlindung. Masih dengan kamera di tangannya, Sebastian terus merekam apa yang sedang terjadi. Kejadian yang begitu cepat membuat para warga tak bisa lari kemana-mana. Diketahui pasukan tentara bayaran Rusia ini dipimpin oleh seorang pria bernama Danil. Danil kemudian mengumpulkan semua warga desa dan meminta wali kota dan kepala polisi untuk menampakkan dirinya di hadapannya.
Sementara dari kejauhan Sebastian masih terus merekam apa yang sedang dilakukan oleh Daniel. Karena wali kota dan kepala kepolisian tidak mau maju ke depan, Daniel pun menembak seorang wanita tua sebagai peringatan. Mau tak mau wali kota dan kepala kepolisian pun menonggol di hadapan Daniel. Dengan kejam, Daniel lalu meminta anak buahnya untuk menggorok leher keduanya lalu kemudian membakarnya di hadapan para warga. Daniel yang memiliki jiwa kejam, beringas dan tanpa belas kasihan lalu memerintahkan pasukannya untuk mengusir semua warga yang ada di sana dengan cara kekerasan. Semua barang milik warga dijarah hingga peternak milik warga. Wanita cantik mereka culik, yang melawan mereka tembak mati. Anak perempuan mereka ambil dengan paksa, dan perkampungan itu pun mereka bombardir dengan helikopter tempur. Semua kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Daniel terekam jelas di kamera Sebastian. Tak ingin tertangkap oleh pasukan Daniel, Thomas pun membawa rekan-rekannya untuk bersembunyi di salah satu tempat yang berada di perkebunan apel. Tapi sayang, persembunyian mereka ketahuan setelah seorang anak kecil yang bersama mereka tiba-tiba menangis. Namun beruntung tentara bayaran Rusia yang masih berusia muda ini berbaik hati dengan melaporkan ke seniornya jika semuanya aman-aman saja. Tak lama kemudian anak itu pun menangis kembali yang membuat Thomas dan yang lainnya tertangkap. Daniel yang baru tiba di sana melihat kamera Sebastian masih aktif. Untuk interogasi lebih lanjut, Daniel lalu membawa mereka semua menghadap Kolonel Alexander Demidov, atasan Daniel. Kolonel meminta Thomas dan Sebastian untuk menyerahkan memori card yang ada di dalam kameranya. Karena Kolonel yakin semua kejadian yang barusan terjadi pasti direkam oleh keduanya. Sebastian lalu memberitahu memori cardnya ada di dalam kamera. Setelah dicek oleh Kolonel, ternyata rekamannya berisi pernikahan adik Tatia beberapa hari yang lalu. Usut punya usut, ternyata Sebastian sudah terlebih dahulu menukar memori cardnya saat mereka bersembunyi tadi dan menanam memori cardnya di dalam tanah. Merasa ada yang janggal, Daniel lalu menginterogasi ayah Tatia secara terpisah dan mengurung Thomas serta yang lainnya di ruang tahanan. Setelah beberapa saat interogasi, ayah Tatia pun dimasukkan kembali ke dalam ruang tahanan bersama dengan yang lainnya. Kini saatnya giliran Thomas dan Sebastian yang diinterogasi di ruangan terpisah. Di dalam ruang tahanan, Tatia terkejut mendengar pengakuan dari ayahnya. Ayahnya mengaku bahwa ia membocorkan jika Sebastian merekam semua peristiwa yang terjadi di perkampungan tadi. Hal itu ayah ia lakukan untuk melindungi Tatia dan Sophia, tanpa memikirkan Thomas dan Sebastian yang telah banyak membantu mereka selama ini. Tatia yang mendengar itu pun sangat marah dan kecewa pada ayahnya. Sementara itu, Sebastian yang diinterogasi oleh Daniel dipaksa untuk menyerahkan memori cardnya. Jika tidak, maka Daniel akan menyiksanya sampai mati. Begitu juga dengan Thomas yang diinterogasi oleh Kolonel. Ancaman demi ancaman dilayangkan ke Thomas agar Thomas mau menyerahkan memori cardnya. Tapi tak lama kemudian, boom! Diketahui ternyata itu Kapten Rezo dan pasukannya yang tiba-tiba datang ke sana untuk menyelamatkan mereka semua. Nah, di saat mereka semua akan pergi, Tatia melarang ayahnya untuk ikut pergi bersama mereka karena Tatia sudah kecewa dan tak percaya lagi dengan ayahnya. Saat Kapten Rezo berusaha membawa mereka semua keluar dari dalam gedung, tiba-tiba pasukan Rusia datang dari arah lain yang langsung menyerang mereka, sehingga baku tembak pun terjadi lagi.
need to get the memory card! Tank coming, Captain! Come on, get in! Captain! I know! Get in, quick! Di dalam pelariannya, Thomas terpaksa harus keluar dari kendaraan untuk mengambil memory card yang ditanam Sebastian tempat mereka bersembunyi tadi di kebun apel. Stay down! Di saat Thomas sudah berhasil mendapatkan memory card-nya, ayah Tatia dari sisi jalan memanggil Sophia yang sedang menunduk. Alhasil Sophia pun harus terkena tembakan oleh Daniel saat berusaha berdiri. Di halaman Istana Negara, Presiden Georgia memerintahkan kabinetnya untuk menarik semua pasukan serta meminta semua warga yang ada di perbatasan segera mundur ke Tbilisi, ibu kota Georgia. Presiden ingin mempertahankan ibu kota bersama rakyatnya dan pasukannya. Para pemimpin dari negara barat sudah tak lagi mempedulikan Georgia, walau sang presiden sudah berulang kali dan berusaha keras untuk meminta bantuan ke negara barat. Pada malam harinya, Thomas dan yang lainnya terpaksa melewati sungai yang di sekitarnya sudah terbakar karena serangan agar bisa sampai ke kota Gori. Thomas dan Sebastian berencana mencari gedung penyiaran untuk mengupload rekaman kekerasan yang dilakukan oleh pasukan tentara bayaran Rusia agar dunia tahu adanya indikasi pelanggaran HAM di sana. Setelah satu malam berlalu, keesokan paginya terlihat semua pasukan tentara Georgia bersama dengan para warga mulai bergerak mundur menuju ke Tbilisi, ibu kota Georgia, meninggalkan wilayah perbatasan. Mundurnya semua pasukan berlawanan dengan Kapten Rezo serta pasukannya. Ia akan tetap mempertahankan wilayah dari serangan tentara musuh, walau ia sempat kecewa dengan perintah untuk mundur. Kapten Rezo tak akan membiarkan negaranya kalah. Ia akan memperjuangkan kemerdekaan Georgia. Tiba di kota Gori, mereka segera mencari gedung penyiaran yang ada di sana. Kota Gori saat ini sedang dalam pengeboman oleh pasukan tentara bayaran Rusia. Karena situasi yang sangat berbahaya, Kapten Rezo meminta Thomas dan kedua rekannya untuk pergi sendirian ke gedung penyiaran yang ada di depan. Sementara ia dan pasukannya akan berjaga dari luar memberikan perlindungan. Di saat yang bersamaan, ternyata di sana ada jurnalis Zo yang sedang bersama dengan pasukan tentara Georgia yang lainnya. Akhirnya mereka pun bersatu dengan Kapten Rezo untuk berjaga di luar. Mereka bertiga yang sudah berada di gedung pusat penyiaran tiba-tiba mendapat serangan dari helikopter musuh. Tak aman bagi keselamatan mereka bertiga, Thomas lalu membawa keduanya untuk menjauh dari gedung tersebut. Saat dalam pelarian, mereka bertemu dengan Dustman. Kebetulan Dustman tak sendirian. Ia bersama dengan Stilton dan membawa kendaraan yang punya jaringan untuk mengupload berita liputan mereka. Sebelum pergi menemui Stilton untuk mengupload berita, Thomas terlebih dahulu mengantar Tatia ke gereja untuk menyelamatkan nyawanya. Di sana juga ada warga lain yang sedang bersembunyi. Setelah itu ia pun segera bergegas lari ke arah kendaraan PES untuk segera mengirim beritanya. Sementara itu dari sisi lain, Kapten Rezo dan pasukannya sudah saling serang dengan pasukan Rusia, termasuk Zo yang terus mengambil gambar.
That is intact. Hope it still works. How long for the uplink? Proses upload yang memakan waktu agak lama membuat Thomas dan Sebastian panik ketika melihat helikopter akan menyerang mereka. Tak memungkinkan untuk melanjutkan, Sebastian pun segera mencabut memori card-nya dan lari dari sana. Walau helikopter musuh berhasil dijatuhkan, tapi Dustman dan Stilton tewas di tempat. Sedangkan Sebastian mengalami luka berat setelah tertimpa reruntuhan ledakan. Sementara itu Thomas sendiri ia masih segar bugar. Musuh yang semakin mendekat membuat Sebastian memaksa Thomas untuk segera pergi dari sana dengan membawa memory card-nya. Thomas sempat menolak untuk tidak meninggalkan Sebastian sendirian. Tapi Sebastian lagi-lagi memohon kepada Thomas untuk segera pergi dan mengupload isi rekaman yang ada di memory card, agar dunia tahu jika Rusia telah melakukan pelanggaran HAM. Dengan begitu perang dapat dihentikan. Thomas yang kembali ke gereja mendapat kabar buruk tentang Tatia. Ia diberitahu seorang anak perempuan jika Tatia diculik oleh Daniel. Tahu apa yang diinginkan oleh Daniel, Thomas lalu menukar memori card-nya dengan memori handphone milik anak perempuan tersebut. Dan setelah itu ia segera pergi menemui Daniel di luar. Walau mendapat serangan bom dari helikopter musuh, Thomas tak gentar sedikit pun. Ia terus berjalan ke hadapan Daniel dengan tanpa ada rasa takut sama sekali. Setelah memeluk Tatia, Thomas meminta Tatia untuk lari. Sementara itu ia akan menyerahkan memory card palsunya ke Daniel. Daniel yang tak mudah untuk dibodohi, ia pun memeriksa isi memorinya. Hingga ketahuanlah jika isi memorinya kosong. Daniel yang marah langsung menodongkan senjata ke arah Thomas. Dan ini yang terjadi. Ternyata yang tewas ditembak adalah Daniel. Ia ditembak oleh anak buahnya sendiri, seorang tentara muda yang pernah membantu Thomas sebelumnya. Setelah itu Thomas pun segera pergi dari sana untuk menemui Tatia dan menemui Sebastian yang sedang sekarat. Setibanya Thomas di tempat terakhir kali Sebastian berada, ia pun terkejut. Di sana ia tak melihat lagi Sebastian. Sempat panik dan berpikir jika Sebastian telah tiada, ia pun segera pergi ke tempat lain. Yang ternyata Sebastian telah terlebih dahulu diselamatkan oleh Kapten Rezo dan yang lainnya. Di saat Kapten Rezo serta pasukannya akan mengevakuasi warga-warga yang masih selamat maupun yang terluka, dari berbagai sisi arah terlihat tank-tank tentara Rusia dengan kekuatan penuh berdatangan menghampiri rombongan Kapten Rezo. Diketahui pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Kolonel Alexander Demidov. Ternyata Kolonel masih hidup setelah serangan sebelumnya. Kolonel yang melihat Kapten Rezo dan rombongannya tak memberikan perlawanan, ia lalu melepas dan membiarkan mereka pergi dari sana. Go! Get away from here. Thou all know best. Pada malam hari di ibu kota Georgia, tepatnya di halaman Istana Negara, seluruh masyarakat berkumpul untuk mendengarkan pidato Presiden secara langsung mengenai situasi terkini. Presiden mengatakan hari ini pasukan okupasi telah berkumpul bersamanya di atas panggung. Negara Georgia adalah negara yang kuat walau pihak Rusia banyak memiliki tank-tank tempur dan pesawat tempur. Kekuatan negara Georgia datang dari rasa cinta perdamaian dan cinta akan kemerdekaan. Pada malam ini Georgia berdiri sebagai negara mereka dengan penuh kebanggaan. Karena Georgia tidak sendirian. Ada 6 presiden Eropa hadir bersamanya di atas panggung untuk rakyat Georgia.
Scene kemudian berlanjut ke rumah sakit tempat Sebastian dirawat. Di sana Sebastian dijenguk oleh Thomas, Tatia, Zo dan Kapten Rezo. Di kesempatan itu pun Thomas memberitahu jika rekamannya sudah dilihat oleh HAM, Hak Asasi Manusia. Sepulang dari rumah sakit, Thomas kembali ke kota Gori untuk mengabarkan berita terkini tentang situasi di sana. Thomas mengatakan saat ini wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia masih diduduki oleh tentara Rusia. Akibat perang yang berlangsung selama 5 hari telah merenggut lebih dari 100.000 orang kehilangan rumah. Beberapa ratus orang telah terbunuh, termasuk 5 wartawan tewas di tempat kejadian. Reporting in Georgia. Film ini pun ditutup dengan menampilkan cuplikan video asli tentang pengakuan beberapa orang korban perang yang keluarganya meninggal saat peristiwa tragis itu terjadi. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentar jika videonya menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya. Bye-bye. Tiny baby. Çevirdim. Senin adı yok ya şu an. Pega pra mim, papai. Tiny baby.